Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Sistem Implementasi kelas RA ingin mempresentasikan proyek kami yang berupa kulkas mini. Next. Nah, kelompok 12 sendiri terdiri dari Fadel Afawali, saya sendiri sebagai moderator, lalu ada Muhammad Raken Andika Pratama, ada Felix Joseph Andreas Sitorus, Emra Eka, dan Yohanes Benatua Sidabalok. Next. Nah, berikut table of content atau yang ingin kami bahas pada kali ini, yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis, dan kesimpulan. Nah, berikut latar belakangnya adalah penggunaan kulkas di berbagai sektor umumnya memiliki ukuran yang besar, baik di pertokoan, perkantoran, dan ruangan lainnya, hingga sulit untuk melakukan mobilitas kulkas tersebut. Oleh karena itu, inovasi dan modifikasi dalam pembuatan kulkas mini perlu dilakukan dengan tujuan agar mudah dibawa dan digunakan dari segi ukurannya, berat, dan daya listrik yang diperlukan. Kulkas yang umumnya menggunakan zat refrigerant sebagai pendingin, namun untuk menjaga keramahan lingkungan diperlukan kulkas alternatif yang menggunakan Peltier untuk melakukan pendinginan dengan tidak merusak lingkungan. Peltier menggunakan pengembangan teknologi berbasis termoelektrik yang didasari oleh efek Peltier. Penggunaan Peltier ini diuntungkan mampu mengurangi resiko pemanasan global. Fasilitas elektronik bernama kulkas ini sangat dibutuhkan bukan hanya untuk minuman, namun berfungsi sebagai pengawet makanan, agar lebih tahan lama untuk bisa dikonsumsi di mana penyimpanan dilakukan menggunakan suhu rendah. Sehingga penggunaan kulkas ini sangat penting karena memiliki fungsi untuk kebutuhan dan dari kehidupan sehari-hari. Next. Selanjutnya ada pun tujuan. Yang pertama itu adalah dapat menerapkan pengetahuan rangkaian dasar elektronika, teknik instrumentasi, dan kontrol sederhana. Yang kedua, dapat melakukan keterampilan merancang dan membuat wadah, merancang produk elektronika, menulis laporan, dan mempromosikan produk. Dan yang terakhir adalah dapat memupuk sikap kerjasama dalam bentuk kelompok kecil untuk menghasilkan sebuah produk yang kreatif, serta bertanggung jawab sebagai bagian dari kelompok besar yang menghasilkan satu bench produk dengan standar kualitas tertentu. Next. Berikutnya ada pemaparan mengenai Peltier dan cold storage. Peltier adalah modul thermoelectric cooler, umumnya dibungkus dengan keramik tipis yang mengandung bismut tellurate di dalamnya. Pada komponen Peltier ini, jika diberi tegangan 12 volt DC, satu sisi akan menjadi dingin dan sisi lainnya akan panas. Peltier ini memiliki dua sisi. Ketika dialiri tegangan DC, sisi lainnya akan menghasilkan panas dan sisi lainnya lagi akan menghasilkan dingin. Dapat menghilangkan panas pada sisi panas sebanyak mungkin. Sisi lainnya akan menghasilkan dingin yang jauh lebih dingin. Perpindahan panas dari elemen Peltier dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti dengan menggunakan kipas dan heatsink. Kemampuan sistem pendingin tergantung pada perbedaan suhu kedua sisi elemen tersebut, bentuk geometris, dan pembuangan panas alami. Lalu cold storage adalah mesin pendingin yang menyimpan benda-benda yang akan mengalami proses pendinginan. Unit cold storage bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendinginkan atau mengawetkan makanan seperti daging, sayuran, buah-buahan, begitu juga dengan minuman. Penggunaan cold storage dalam industri umumnya digunakan untuk mendinginkan bahan baku atau bahan jadi dari satu bahan. Salah satu tujuan penyimpanan dingin adalah memperpanjang umur simpan dengan pendinginan. Next.
Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. ESP8266 merupakan mikrokontroler yang mempunyai fasilitas koneksi Wi-Fi. Karena merupakan mikrokontroler, menurut ESP8266 ini mempunyai prosesor dan memori yang dapat diselesaikan dan diintegrasikan dengan sensor dan aktuator. Kemudian Arduino agar dapat terhubung langsung dengan Wi-Fi dan membuat koneksi TCP, yaitu modul Wi-Fi serbaguna ini sudah bersifat SOC. Oke, selanjutnya ada alat dan bahan ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada tugas besar ini ada mikrokontroler ESP8266, kemudian ada sensor suhu, termistor NTSC, ada peltier tipe 06, ada kipas heatsink, ada breadboard, kabel jumper, thermal tester, sistem power supply, styrofoam box sebagai sasis, dan aluminium foil. Nah, untuk diagram pengukurannya itu, di mana dimulai dari ketika sistem aktif, termistor akan membacanya. Kemudian akan menghasilkan nilai tegangan dan suhu digital, dan akan mengalami delay. Kemudian akan mengalami clear terminal dan berakhir. Next. Kemudian ada diagram pemrograman, di mana ketika memulai pemrograman, dimulai dari main, kemudian ada masukkan termistor pin. Termistor pin terdiri dari AO, kemudian integer PCC, di mana PCC sama dengan 3,3. Integer sama dengan PO, yang menghasilkan integer payout, dan kemudian integer kalibrasi, di mana terdiri dari input termistor pin, kemudian menghasilkan output PO. Kemudian PO masukkan rumus payout, yaitu PO derajat PCC dibagi ADC resolution. Kemudian menghasilkan output payout dan kalibrasi. Lalu akan muncul kalibrasinya. Next. Kemudian untuk mengukur uji sensor, di mana terlihat dari kalibrasi yang kita lakukan itu terjadi penurunan suhu dari 45 derajat Celcius menjadi 34 derajat Celcius, dan menghasilkan grafik seperti gambar berikut. Lain. Oke, next. Pengukuran dan pengujian peltier. Di sini peltier diuji dengan arus 6 ampere. Lalu di sini saat pengujian awal, setiap 1 menit itu berkurang 1 derajat. Next. Lalu perancangan sasis. Sasis dirancang awalnya dibentuk melalui SketchUp 3D, lalu direalisasikan menggunakan styrofoam box. Terdapat 4 kaki, lalu 1 kotak, dan letak microcontroller berada di atas kotak kulkas. Next. Next. Cek. Cek. Lalu kode program kalibrasi sensor. Kalibrasi sensor digunakan yang pertama itu deklarasi termistor pin yang ada di A0. Lalu deklarasikan V0, VCC, ADC, Vout, dan kalibrasi dalam bentuk float atau bentuk desimal. Lalu masuk ke pemrograman awal flight setup, itu menggunakan baud rate 9600. Lalu dimulai serial begin, lalu masuk ke pemrograman inti yang akan dilakukan perulangan.
yaitu yang pertama VO sama dengan analog read thermistor pin. Di sini program akan membaca keluaran analog dari thermistor pin. Lalu selanjutnya VOUT sama dengan VO dikali VCC per ADC resolution. VO di sini adalah hasil dari analog read dari thermistor pin yang tadi, lalu dikalikan dengan kondisi yang ada seperti di PPT. Lalu selanjutnya untuk mencari suhu itu digunakan rumus kalibrasi Vout dikurang 0,8947 per 0,0287. Rumus ini didapat dari plot grafik antara suhu dan tegangan pada saat pengukuran kalibrasi suhu. Setelah itu, menggunakan serial pin bisa mengeluarkan hasil dari tegangan, suhu, dan itu diulang dalam delay 1000 milisecond atau 1 detik. Lanjut, next. Baik, Ini uji alat. Oke, lanjutkan teman. sini saya akan menjelaskan uji alat minuman kaleng, yang dimana kami melakukan uji coba pada minuman kaleng seperti pada gambaran ini, menggunakan sensor yang sudah terhubung, dan ini adalah bentuk IoT pada webnya, yaitu Arduino Float IoT. Nah, untuk sebelumnya kami menguji yang dimana menggunakan dengan media yang cukup besar dan metode kipas yang mengarah ke Peltier, sehingga didapatkan dari suhu 27 derajat sampai ke 22,8 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Nah, maka didapatkanlah plot grafik pada gambar ini yang dengan tegangannya 1,57 volt. Setelah itu untuk kami menganalisis dan mencari tahu penyebab sedikitnya penurunan pada suhu yang kami uji, yaitu hanya 5 derajat Celcius. Setelah itu kami menguji dengan mengubah media ininya lebih kecil lagi untuk media pendinginannya, dan posisi kipas pun kami rubah dan kami tinggikan, sehingga didapatkanlah data suhu dari suhu normal yaitu 30,1 derajat Celcius dengan tegangan 1,8 dengan waktu 30 menit, maka didapatkan penurunan suhu kurang lebih 15 derajat Celcius dari 30 sampai 15,1 derajat dengan tegangan 1,1. Setelah itu kami mengplotkan menggunakan Microsoft Excel, maka didapatkan bentuk grafik seperti di sebelah kanan ini, yaitu antara suhu dan tegangan. Dan selain kami mengubah media dan metode kipas, bentuk pada Peltier bagian panasnya itu ditambah lagi lem isotermalnya, sehingga yang energi panas itu lebih banyak dialirkan ke kipas, dan kipas pun membuang energi panas itu. Ini adalah Arduino Float-nya yang tadinya 30 derajat mengukur sampai 15 derajat Celcius. Nah, untuk penjelasan secara real time-nya kami akan dijelaskan oleh teman kami. Mungkin untuk penjelasan laporan akhir dari tugas kelompok kami, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok 12 sistem instrumentasi kelas RA akan mendemonstrasikan alat pendingin yang telah kami buat. Baiklah, di sini penampakan dari alat kami seperti ini, tampak depannya, dilihat dengan tutupnya. Lalu dari tampak samping itu terlihat seperti ini. Dan kalau dari tampak belakang itu udah terlihat seperti ini. Nah, dari
pendingin ini tersendiri itu terdiri dari yang pertama itu ada rangkaian peltier yang terdiri dari ada kipas, heatsink dan juga heatsink untuk menyalurkan panas dari sisi panas peltier, dan juga di atas peltier itu ada heatsink untuk menyalurkan pendinginnya. Lalu ada rangkaian kedua itu untuk rangkaian sensornya. Nah, di atas ini letak untuk microcontroller dan rangkaian lainnya. Di sini kami menggunakan power supply 12 volt untuk menghidupkan rangkaian dari peltier. Dan untuk microcontroller tersendiri itu hanya menghubungkan ke menggunakan kabel charger seperti ini saja. Nah, lalu langsung saja kita mulai demonstrasi alatnya. Yang pertama itu kita hidupkan untuk peltier dan controller dulu untuk mengetahui suhu awal ruangannya. Nah, ini sensornya ini sudah terhubung ke Arduino IT Cloud. Nah, seperti ini. Kita tes dulu, kita genggam di tangan. Nah, jadi suhunya itu berubah jadi udah connect gitu ya. Lalu untuk suhu awal, untuk medianya itu kita menggunakan gelas seperti ini yang dia bersifat konduktor juga untuk sebagai dia pendingin airnya. Lalu kita celupkan sensornya ke dalam air saja. Nah, seperti ini. Lalu kita cek terlebih dahulu suhu awalnya berapa. Nah, suhu awalnya itu 30 derajat sekitar seperti segitu. Lalu kita colokkan untuk pendinginnya. Nah, setelah kita colokkan pendinginnya itu kipasnya akan menyala, yang berarti peltiernya juga sudah menyala. Lalu jika seperti ini, kita tinggal tunggu untuk penurunan suhunya. Kira-kira 30 menit. Nah, ini untuk penurunan suhunya setelah dihidupkan peltiernya. Dari 30 dia sudah menurun ke 28 derajat ya. Untuk awal-awal itu memang agak lama karena dia seperti mendinginkan gelas konduktornya tadi. Baru dia mendinginkan ke liquid yang di dalam media gelasnya. Baiklah, setelah kita diamkan alatnya dengan waktu sekitar kurang lebih 30 menit, itu dia mengalami penurunan suhu hingga mencapai titik rata-rata 15 derajat Celcius. Seperti ini ya. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.